Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah bisa menjadi soleh diakibatkan karena program Anak Soleh ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, Kak Ruslan selalu dan selalu ditemani oleh kakak yang ganteng, namanya Kak Habib. Berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Yang ada di rumah juga, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Kak Ruslan sehat? Alamin. Sehat Kak Ruslan? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali. Adik-adik di sini semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Kak Ruslan akan mengajarkan banyak hal. Tentunya supaya pembelajaran kita atau kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah, maka sebaiknya setiap kali memulai sesuatu harus dengan membaca doa. Bagaimana posisi berdoa? Ya, tangannya di atas, kepalanya ditundukkan. Begitu juga teman-teman soleh yang ada di rumah. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, Kak Ruslan berharap semuanya bisa fokus belajar hari ini agar supaya apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan kita praktekkan di rumah masing-masing. Bisa kan? Sekarang kita akan belajar huruf hijaiyah. Kemarin kita belajar tentang huruf ja, ada huruf za, ada huruf dha. Sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan perbedaan penyebutan huruf sa dengan so. Ini ada sa, ada huruf apa lagi? So, yang mirip-mirip. Kak Ruslan tidak akan semuanya, tapi hanya dua saja hari ini. Antara sya dengan so. Sa, so, sa, so. Selalu dan harus diingat adalah setiap kali menyebut huruf hijaiyah harus dengan senyum.
Jadi double pahala kita. Pahala senyum, yang kedua pahala membaca Quran. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Itu satu hurufnya. Kalau kita baca dengan senyuman, dapat pahala senyuman lagi. Sama dengan bersedekah. Sehingga itu rumusnya, adik-adik saleh yang ada di rumah, dimanapun berada, rumusnya diingat. Jangan pernah lupa senyum setiap kali mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang Kak Ruslan tunjukkan 2 huruf saja, supaya kita akan mudah. Jangan banyak-banyak, 2 saja. Yang mirip ada namanya huruf sa, kemudian ada sa, ada apa lagi? Sya dengan so, yang mirip-mirip ini, ya kan? Yang pertama ada huruf sa. Sa. Coba sebut sa. Sa. Senyum ya? Sa. 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 Bagaimana cara menyebut sa-nya? Ujung lidahnya menyentuh gigi depan. Sa. 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 Jangan sampai digigit, Kesalahan orang menyebut sa itu digigit lidahnya. Sa, bukan. Tempelkan saja sa. 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 Senyum. Sa. 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 Oke, sa. Kalau baris di bawah dia menjadi Si. si. Kalau dhammahnya menjadi Su. su. Sa, si, su. Sa, si, su. Sa. Si. Su. Tetap senyumnya, dia disoleh di rumah. Kalau dia sukun berarti menjadi as. As. Kemudian ada is. Kemudian us. 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 As is us. As is us. As is us. As is Ya, us. senyumnya terus ya. Pertahankan senyumnya. Kemudian kalau dia tasdidnya jadi asa. Kemudian ada is. Si. Isi. Terus yang ketiga ada us. Usu. Ya, usu. Asa, isi, usu. Sasisu. Sa. Si. Su. Sama-sama dengan yang ada di rumah. As is us. As is us. Asa, isi, usu. Asa. Isi. Usu. Asa, isi, usu. Asa. Isi. Usu. Oke, itu huruf apa? Sa. Yang kedua ada namanya huruf sa. Sa. Ini sa. Biasa saja. Sa. 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 Lidah tidak ada kemana. Diam, tenang. Cuman pangkal lidahnya yang menunjuk ke atasnya. Sa. 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 Biasakan sa. 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 Si. Si. Haruslah salah. Kemudian ada yang ketiga ada Su. su. Sa, si, su. Sa, si, su. Sa. Si. Su. Kalau dia sukun berjadi as. As, is, ya us. Us, as, is, us. Kalau dia sukun jadi asa. Asa, isi, usu, bukan busu. Usu. Asa, isi, usu. Kalau di atas sa, si, su. Jangan ada desisan. Sa, jangan. Sa. Hanya angin yang keluar. Sa. Ya, kalau di sini sa. 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 As, is, us. As is us. Asa, isi, usu. Asa. Isi. Usu. Sa, si, su. Sa. Si. Su. As, is, us. As is us. Asa, isi, usu. Asa. Isi. Us. Sudah 2 kan yang hampir sama. Yang ketiga ada namanya huruf sya. 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 Bedanya di mana dengan sa? Di titik. Kalau ada titik 3 di atasnya seperti sa, berarti bukan sa, dia sya. Kemudian Shi. shi, kemudian Shu. shu.
Ya. Ash, ish, ush. Ush. Kalau sukun dia berarti asya, asya, ishi, ya, ushu, ya, ushu, sya. Pipi ini ditempelkan, kerapatkan ke gigi. Sya, Sya. sya, Sya. sya, sya. Nah, sya, sya, Syasya. shishi, Shishi. sya, shishu, Syasishu. ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Ya, asya, ishi, ushu, senyumnya, ya kan? Jadi kalau ada orang yang susah senyum suruh sebut sya. Susah sebut bilang sya kalau marah-marah. Sya. Sya, harus senyum. Sya. Sudah berapa? Tiga. Coba. Sasisu. Sasisu. As is us. As-is-us. Asa isi usu. Asa-isi usu. Sasisu. Sasisu. As is us. As-is-us. Asa isi usu. Asa-isi usu. Syashishu. Syasishu. Ash, ish, ush. Ash-ish. Ya, sisanya kedengaran ya. Ash, ish, ush. Ash, ish, ush. Ash-ish us. Nah, kalau dia tasdidnya asya, ishi, ushu. Asya-ishi usyu. Harus senyum, teman-teman di rumah. Senyum. Coba sebut sya. Sya, shi, shu. Ash, ish, ush. Asya, ishi, ushu. Mudah kan? Mudah. Mudah kan? Asik tidak belajar hari ini? Asik. Asik dong. Ya, satu lagi huruf yang sama. Yang hurufnya sa ini berarti huruf so. Ya, so. So. Ya, so. Nah, so. So. Si. Si. Su. So. Si. Su. So. Si. Su. As. Is. Us. Nah, Masya Allah, pintar semuanya. Is, kemudian ada us. Us. Asa. Aso. Asa. Isi. Isi. Usu. Usu. Ya, usu. Asa. Isi. Usu. Asa, isi, usu. Yang mana asa, isi, usu di sini teman-teman yang di rumah? Yang mana? Ayo, yang ini harusnya kasih pembatas juga ya. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempatnya. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang mana huruf sa teman-teman di rumah? Halo, kotak pertama, kedua, ketiga, keempat. Kedua. Yang kedua. Coba contohkan bacaannya yang di studio supaya yang di rumah bisa mengetahui bacaan sa. Karusan tunjuk. Masya Allah. Pintar. Asa, isi, usu. Coba huruf sya. Ash. Pintar. Coba huruf sa. Bukan o. Os. Tetap a. As. Is. Us. Karena so itu yang mulut jadi os. Is. Os. As. Is. Us. Asa. Isi. Usu. Semuanya sudah bisa? Bisa. Alhamdulillah, teman-teman di rumah sudah paham kan? Mudah kan? Asik dong belajar dengan Kak Ruslan. Sehingga itu
Kak Ruslan mau coba sudah paham atau tidak? Sudah bisa baca atau tidak? Oke, bisa? Nah, siapa yang mau maju di depan? Ayo maju di depan, janganlah malu-malu, supaya bisa jadi anak soleh. Satu-satu dulu. Oke. Satu-satu dulu. Namanya siapa? Enki. Siapa? Enki. Enki? Enki. Enki atau Enzi? Enki. Oh, Enki. Nama lengkapnya? NQRI jam. Oh, berarti huruf Q itu huruf berapa ya? Banyak bersaudara kau kalau begitu, NQ. Ayo, yang mana yang mau dibaca? Dari 4 huruf ini, yang mana yang kau mau baca? Yang ini? Oh, yang ini. Oke. Ini teman-teman di rumah, ini NQ akan baca huruf harap apa ini? Si. Ya? Si. Ini. Sya. Si. Su. Ya. As. Ash. Ash. Ish. Us. Pintar. Asy. Isi. Usyu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Enki. Ya, Enki namanya. Ya, Masya Allah. Siapa lagi dari perempuan? Angkat tangan, jangan malu-malu. Ayo maju di depan dengan Kak Ruslan. Anak insan kamil tidak malu-malu. Maju di depan dengan Kak Ruslan. Ayo. Mana? Ayo. Mana malu-malu? Kak Habib tunjuk saja ya. Yang ini. Yang mana? Yang pakai Yang di jam tengah? tangan warna kuning. Oh, warna jam tangan warna kuning. Hah? Kak Kenapa? Habib sudah mulai lupa warna. Itu warna putih. Ayo. Maju di depan. Siapa namanya? Nadira. Siapa? Nadira. Oh, Nadira. Masya Allah, Nadira. Dari 4 huruf yang ada, 1, 2, 3, 4. Yang mana Nadira mau baca? Silakan dipilih, jangan malu-malu. Oh, huruf ini, ayo. Safisu. Jangan tarik-tarik, karena tidak ada tanda panjang. Sasisu. Safisu. As. Is. Us. Pintar. Apa ya? Asa. Asa. Isi. Usu. Pintar, Masya Allah, luar biasa. Siapa lagi yang mau maju di depan? Semuanya coba angkat tangan. Nanti Kak Ruslan pilih siapa yang paling semangat. Bisa temani Kak Ruslan di depan. Siapa ya? Tadi itu saya satu lagi. Ah, ini sajalah. Namanya siapa? Namanya siapa? Nujli. Nuzli. Tadi dibaca ini sudah, yang ini sudah. Berarti tinggal ini dengan yang ini. Mana dipilih antara huruf ini atau yang ini? Ini. Oh, yang ini. Ini Sa. sa. Sisu. As. Is. Us. Asa. Isi. Usu. Asa. Asa. Nah, isi. Isi. Usu. 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 Pintar, Masya Allah. Anak insan kamil pintar-pintar. Tidak malu-malu maju di depan. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh. Amin. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio. Inilah beberapa huruf yang kita pelajari hari ini yang mirip. Ada huruf sa, ada huruf apa? Sa, sya, dengan huruf sod. Mudah kan belajar dengan Kak Ruslan hari ini kan? Ya, sangat menarik kan? Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa diulang-ulang di rumah, dipraktekkan di rumah supaya bisa jadi pintar. Setelah ini Kak Ruslan akan mengajarkan hal-hal yang baru lagi. Tentunya supaya lebih penasaran, sebaiknya kita jedah dulu ya. Anak saleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia.
Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan. Alhamdulillah, luar biasa. Rugi loh kalau tidak sampai selesai dengan Kak Ruslan. Sekarang Kak Ruslan akan mengajarkan tentang doa harian. Nah, doa-doa harian. Biasanya adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang di studio, sebelum hujan biasanya muncul apa? Ada yang bunyi di langit. Apa itu namanya? Apa ya Kak Habib? Petir. Petir. Namanya apa? Petir. Sebelum hujan biasanya ada petir yang bunyinya kuat kan? Kadang-kadang kalau bunyi di langit kita takut. Aduh, takut. Saya takut. Begitu juga kan adik-adik soleh di rumah kan ketakutan kalau ada petir. Nah, supaya petir itu tidak bisa membahayakan kita, maka diajarkan dalam Islam ada doa yang khusus petir. Tatkala dengar petir di langit maksudnya, pasti ketakutan, kemudian baca doa. Semuanya sudah hafal baca doa petir? Doa petir bunyi-bunyi sudah hafal? Nah, sebelum kalian yang menghafal, ternyata kita dapat teman baru nih dari rumah. Namanya Alia Fajriyah yang sudah hafal doa ketika ada petir. Kita saksikan ya. Ketika mendengar petir, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Masya Allah. Teman kita tadi namanya siapa? Alia. Berikan salam pada teman kita. Assalamualaikum Alia. Ayo, semangat. Sampaikan salam. Assalamualaikum Alia. Salam kenal ya dari kami Insan Kamil yang ada di studio saat ini. Teman kita di rumah sudah hafal doa ketika ada petir. Teman-teman di studio sudah hafal? Coba kita baca sama-sama. Kak Ruslan mau dengar. Bisa? Bagaimana sikap berdoa? Tangannya diangkat, kepalanya ditutup. Tundukkan. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Masya Allah, semuanya sudah hafal ternyata. Tetapi Kak Ruslan mau meyakinkan, biasanya Kak Habib kalau rame-rame hafal, tapi kalau sendiri-sendiri biasanya lupa-lupa ingat. Kak Habib mau tunjuk siapa? Yang mana ya? Ini yang kecil. Oh, yang kecil. Ya. Anak-anak Insan Kamil semuanya berani-berani Kak Habib. Namanya siapa dulu? Humairah. Humairah. Masya Allah. Humairah. Ayo baca doa petir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Masya Allah, pintar, luar biasa. Siapa lagi yang laki-laki? Jangan kalah dengan yang perempuan. Siapa yang boleh hafal ini doa? Siapa yang sudah hafal? Ayo. Masya Allah, berani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Masya Allah, pintar. Semuanya ada yang tahu artinya? Adik-adik soleh yang ada di rumah, ada yang tahu artinya? Kak Ruslan kadang-kadang lupa artinya apa. Tapi ternyata kita punya kakak yang dari Arab. Namanya saja Kak Habib. Tidak ada orang Gorontalo namanya Habib, kecuali dia orang Arab. Nah, kebetulan Kak Habib dari Arab, pasti hafal lah artinya apa. Silakan Kak Habib. Artinya Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya. Begitu pula para malaikat karena takut kepadanya. Masya Allah. Habib ini namanya Kak
Luar biasa itu arti dari doa ketika datang petir. Siapa lagi yang mau coba? Ayo, siapa? Doa petir. Sudah tidak ada? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana sikap berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Masya Allah, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang di studio, inilah doa yang harus dibaca ketika ada petir, supaya petir itu tidak membahayakan kita. Makanya kita berdoa. Setelah itu baru ada hujan. Kalau hujan kuat kita berdoa lagi. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doa ketika hujan. Inilah doa yang kita pelajari hari ini. Doa berkaitan dengan ketika datang petir. Mudah-mudahan yang di rumah bisa mempraktekkan, bisa dihafal, kemudian ditunjukkan kepada adik-adik saleh yang lainnya ya, yang di rumah, begitu juga yang di studio. Ketika pulang di sekolah, tunjukkan atau ajarkan teman-teman kita yang ada di sekolah untuk bisa hafal doa ketika ada petir. Adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, yang luar biasa. Sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan, setelah kita belajar doa tadi, kita akan belajar bahasa Arab. Oke, kita belajar bahasa Arab. Kemarin kita belajar kata-kata benda. Ya, hari ini juga tetap kata benda, tetapi kita tambahkan kata tunjuknya. Ada kata tunjuk untuk laki-laki, ada kata tunjuk untuk perempuan. Laki-laki kalau kata tunjuk yang dekatnya itu pakai hadza. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan pakai hadihi. Ya, kalau pakai laki-laki pakai hadza. Perempuan hadihi. Bedanya di mana? Bedanya di ha terakhir. Hadihi. Hadza, hadihi. Nah, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Bagaimana bisa bedakan kata laki-laki dan perempuan? Nah, ada yang tahu? Belum ada kan? Anak-anak soleh di rumah ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Kak Ruslan tunjukkan. Di dalam bahasa Arab itu Kak Habib, ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan. Tidak boleh dicampur adukan. Ada kata laki-laki. Kalau yang laki-laki misalnya yang menggunakan hadza berarti muslimun. Ya, muslimun. Nah, muslim. Jadi muslim laki. Kalau perempuan dia menjadi tambah tun terakhir, muslimatun. Nah, muslimatun. Bedanya di mana di dua ini? Ada ini bedanya. Kalau laki-laki tidak ada huruf tak begini di akhirnya, muslimun saja. Kalau perempuan ada muslimatun. Soimun. Soimatun, bukan soimah. Ya kan? Tolibun. Kalau laki-laki misalnya tolibun. Ya kan? Laki-laki kan? Kalau perempuan ditambah tunnya jadi bagaimana? Tolibatun. 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 Nah, ini perempuan, laki-laki. Laki-laki tidak pakai tak seperti ini di ujung ini. Kan? Perempuan wajib pakai taknya di ujung. Tun. Setiap ada kata-kata tun terakhir, oh ini perempuan. Apalagi misalnya kolan suatun. Apa kolan suah? Apa namanya ini kolan suah? Kopiah. Kopiah. Kalau sudah lupa. Ya, muslimun, muslimatun, talibun, talibatun. Apalagi
mumarridun misalnya, atau tobibun, ya, tobibun, tobibun, apa? Tobibun itu artinya dok. Kalau sakit pergi di tobibun, dok, ter. Nah, tobibun. Kalau perempuan tambah tunnya berarti batun. Ya, masya Allah. Tobibatun. Nah, ini yang perempuan, ini yang laki. Sekarang kita tambah hada atau hadihi. Hada muslimun, hada tolibun, hada tobi. Coba sama-sama. Hada muslimun. Sama-sama dengan di rumah. Hada muslimun. Hada tolibun. Hada tobibun. Ya, pakai hadi sekarang. Hadihi muslimatun. Hadihi tolibatun. Hadihi tobibatun. Coba kata-katanya dulu yang kita baca sama-sama. Hada. Sama-sama dengan di rumah. Hada. Muslimun. Tolibun. Tobibun. Ya, muslimun apa artinya? Muslim. Tolibun artinya siswa. Tobibun artinya dokter. Sekali lagi, kalau yang di sini pakai perempuan, hadihi. Muslimatun. Tolibatun. Tobibatun. Muslimatun artinya apa? Muslimah perempuan. Tolibatun artinya siswa perempuan. Tobibun dokter perempuan. Nah, sekarang kalau menunjukkan dia dekat, oh ini muslim, ini siswa, ini dokter. Kalau dekat dia laki-laki menggunakan hadza. Kalau perempuan menggunakan hazihi. Sama-sama. Hadza muslimun. Hadza. Sama-sama pakai hadza. Hadza muslimun. Hadza tolibun. Hadza tobibun. Masya Allah. Coba sendiri tanpa dengan karuslan. Hadza tolibun. Hadza tobibun. Oke, sekarang pakai hadihi. Hadihi muslimatun. Hadihi Tolibatun. terus hadihi tobibatun. Sama-sama yang di rumah mengikuti. Ayo. Hada muslimun. Hada tolibun. Hada tobibun. Hadihi muslimatun. Hadihi tolibatun. Hadihi tobibatun. Nah, mudah kan? Mudah. Ya, mudah atau susah? Mudah. Asyik belajar dengan karuslan? Asyik dong. Hari ini kita sudah belajar bahasa Arab. Tadi sebelum bahasa Arab kita belajar doa. Doa apa? Petir. Sekarang kita gunakan bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, setelah ini Karuslan akan berkisah. Nah, penasaran bagaimana kisahnya kan? Nah, sebelum berkisah kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia.
anak soleh, cerdas, berakhlak. Ya. Adik-adik soleh yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Masih bersama dengan Kak Ruslan kan? Alhamdulillah, luar biasa. Kak Ruslan juga berharap semua adik-adik soleh masih bersama dengan Kak Ruslan pada kesempatan ini. Karena sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, Kak Ruslan akan berkisah. Kisahnya cukup menarik. Kisah ini terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi itu, di saat waktu datang Islam pertama kali datang di Jazirah Arabia, di Mekah. Pada saat itu orang semuanya tidak suka. Kenapa orang tidak suka dengan Islam, khususnya kafir Quraisy? Kemudian ada pembesar-pembesar kafir Quraisy, ada Abu Jahal, ada siapa lagi? Abu Lahab, ada siapa lagi? Bukan Abu Goso. Ada yang pembesarnya, ada Abu Lahab, kemudian Abu Jahal. Ini yang pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Di saat Islam datang, nah, mereka tidak suka dengan Islam. Kenapa? Karena Islam pada saat itu merubah kebiasaan orang Arab jahiliyah pada saat itu. Kebiasaan orang Arab itu dulu pertama adalah menyembah patung. Nah, dulu di kawasan Ka'bah itu ada patung-patung yang besar-besar, yang dianggap paling suci, paling berkuasa. Ada Lata, ada Mana, ada Uzza. Itu patung besar-besar yang di Ka'bah. Nah, setiap hari mereka itu menyembah patung-patung besar itu yang ada, karena mereka waktu itu masih dalam keadaan kafir, tidak dekat dengan Allah. Islam datang merubah itu semuanya. Oh, tidak boleh lagi kalau sudah jadi Islam, sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana syahadatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat Islam. Tatkala ada orang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saat itu juga dia menjadi Islam. Kalau Islam berarti tidak boleh lagi menyembah Tuhan kecuali Allah. Satu saja Allahnya, tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Itu dalam Islam. Nah, pada zaman itu masih Islam pertama datang, merubah semuanya. Tidak boleh lagi menyembah patung, tidak boleh lagi menyembah berhala. Ada Lata, Mana, dan Uzza pada saat itu yang besar-besar, tidak boleh lagi. Orang kafir Quraisy mulai merasa cemas. Aduh, sudah mulai banyak yang tidak menyembah kalau begitu, menyembah patung ini, menyembah berhala yang ada. Kalau begitu kita akan siksa siapa yang akan masuk Islam. Jadi pada saat itu di Mekah, setiap orang yang masuk Islam siap-siap akan disiksa, ditangkap dan disiksa, dipukul, dicambuk dan seterusnya. Nah, kebetulan ada seseorang yang masuk Islam dari kalangan budak, orang rendahan, orang yang memang pekerjaannya cuma membantu dan senantiasa disuruh, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan majikan itu wajib dilayani oleh seorang budak. Pada saat itu ada seorang budak pembesar kafir Quraisy yang masuk Islam. Ya, budaknya Abu Jahal. Wow, yang pembesar pada saat itu, yang jahat. Nah, namanya Junairah. Ya, namanya Zunairah. Zunairah itu adalah salah seorang sahabat, salah seorang budaknya Abu Jahal yang masuk Islam. Dia diam-diam masuk Islam, datang sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, saya ingin masuk Islam, saya ingin bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat itu juga dia masuk Islam secara diam-diam. Ternyata seiring perjalanan waktu, majikannya Abu Jahal tahu bahwa Zunairah ini masuk Islam. Dipanggillah Junairah. Junairah, sini kau. Sini. Apakah benar kau itu masuk Islam? Bilang yang jujur.
Karena Islam mengajarkan kejujuran. Jadi biar apapun yang terjadi tetap dia sampaikan. Ya bilang sama Abu Jahal, betul ya Abu Jahal, saya sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan-Tuhan yang lain dalam bentuk berhala itu. Saya sekarang sudah percaya Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya sudah Islam, maka saya tidak percaya lagi itu yang besar-besar patung-patung dan berhala itu. Abu Jahal marah. Awas kau ya, sini kau. Apakah kau tidak akan balik lagi ke agama kita? Dia sampaikan, tidak. Apa yang jadi? Saya tidak mau lagi balik ke agama yang lain. Saya sudah percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena tidak mau berubah Zunairah ini, sehingga Abu Jahal panggil teman-temannya, yang pembesar-pembesarnya, yang tokoh-tokoh pada saat itu, dikumpul. Wahai sahabat-sahabatku, sini. Kemudian dia bertanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian percaya kepada Nabi Muhammad? Sahabatnya bilang, tidak. Sahabat Abu Jahal bilang begitu, tidak, kita tidak percaya. Dia sampaikan kepada Zunairah, ya Zunairah, kamu sudah dengarkan? Teman-teman saya yang semua pembesar ini mengatakan mereka tidak percaya sama Nabi Muhammad kan? Ya, berarti kalau sekiranya Nabi Muhammad itu benar, maka pasti kita ini akan ikut. Ternyata Nabi Muhammad tidak benar. Apa yang disampaikan Zunairah? Tidak, kalian yang tidak benar. Saya tetap percaya sama Nabi Muhammad. Saya tetap percaya bahwa Allah itu satu, esa, tidak ada Tuhan yang lain. Karena saya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya Abu Jahal marah. Kau tidak mau dengar Kalau begitu sini kau, karena masih budak. Diikatlah Abu Zunairah, diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian diseret, ditarik, kemudian dicambuk. Ayo cepat masuk Islam, masuk kembali kepada agamamu. Teman-temannya memukul dia. Teman-temannya berkumpul, pukul Zunairah, dipukul sampai berdarah. Ditanya, apakah kau masih mengakui akan adanya Islam? Disampaikan, masih. Aku tetap akan mengakui bahwa Islam agama yang benar. Tuhan saya itu cuma satu, Allah. Abu Jahal bilang, kamu sudah tidak percaya lagi kepada Lata dan Uzza? Itu berhala yang besar-besar? Dia sampaikan tidak. Karena saya meyakini bahwa berhala Lata dan Uzza tidak bisa bikin apa-apa. Dia hanya diam. Dia tidak bisa memberikan bantuan sama kalian. Kau tidak mendengar. Kau tidak masuk lagi agama kita. Tidak. Akhirnya dicambuk terus. Zunairah dengan teman-temannya Abu Jahal cambuk terus. Apa yang terjadi? Saking lamanya cambukan itu membuat Zunairah buta. Dicambuk terus, matanya dicambuk sampai buta, tidak bisa melihat. Abu Jahal bilang, kalau seandainya kau mbak dengar, kamu tidak jadi begini. Bagaimana tidak mbak dengar? Coba kalau mbak dengar. Kalau mbak dengar tidak mau jadi begini deh. Bagaimana? Coba mbak dengar. Mau balik ulang? Dia bilang tidak. Saya so buta. Sedangkan masih tidak buta kamu, saya tetap mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi saya sudah buta begini. Dia sampaikan, yang mampu menyembuhkan saya hanya Allah, tidak ada yang lainnya. Tetap disiksa. Akhirnya Allah perlihatkan, karena keyakinan Zunairah pada saat itu imannya yang kuat luar biasa, diperlihatkan oleh Allah. Pada satu hari full dia disiksa oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Dipakai cambuk, diambil batu, ini seterusnya, disiksa. Dan dia tetap mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya pada besok harinya, kan malam dorang so capek basiksa. Mereka tidur, kemudian dibiarkan Zunairah. Ternyata Allah berikan rahmat kepada dirinya. Allah sembuhkan matanya, sehingga yang tadinya sudah buta bisa lagi melihat. Ya Allah. Kemudian dia bersyukur pada Allah, ya Rabbi, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain dirimu. Yang mampu menyembuhkanku hanya dirimu ya Rabb. Sebagaimana tadi kita pelajari berkaitan dengan doa, datang melihat orang sakit, isfi anta syafi la syifaan la yughadiru saqama. Engkau yang menyembuhkan ya Rabb, tidak ada yang lain.
kesembuhan dari semua penyakit itu Engkaulah yang memberikan ya Rob, tidak ada yang lainnya. Disinilah ujian keimanan. Apa pesan moralnya yang ada di sini? Yang paling inti itu adalah adik-adik sekalian yang saleh dan saleha yang ada di rumah semuanya, kalau kita sudah menjadi muslim, jadilah muslim yang sebenarnya. Tidak boleh muslim yang asal-asalan. Itulah yang Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh engkau itu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kapan dia Islam? Sudah mulai tahu bersyahadat. Bagaimana syahadatnya? Coba adik-adik saleh yang di rumah, yang di studio bagaimana? Nah, Kak Ruslan yakin dari insan kamil sudah hafal. Bagaimana syahadatnya? Asyhadu alla, kurang keras. Sekali lagi sama-sama. Asyhadu alla ilaha illa anta. Illallah. Itu doa kafaratul majlisnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi supaya teman-teman di rumah bisa mengikuti. 3. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, berarti dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah seperti jadi Islam, jadilah Islam yang sebenarnya, tidak mampu terpengaruh dengan apapun yang ada terjadi di luar nanti. Mudah-mudahan kalian semua, baik yang ada di rumah, yang ada di studio saat ini, dan seluruh anak-anak yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Gorontalo, menjadi saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, inilah beberapa hal yang telah kita pelajari pada kesempatan ini bersama dengan Kak Ruslan dalam program Anak Saleh ini. Maka tibalah kita pada penghujung acara. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini, semua yang terlibat dalam acara Anak Saleh ini senantiasa dalam limpahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang menjadi qurrata ayun, sehingga kita mengatakan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak yang bisa dicetak dari anak-anak saleh ini menjadi anak yang jadi qurrata ayun di akhirat nanti untuk orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, dan tadi kita membuka dengan membaca doa, maka kita akan tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bagaimana posisi berdoa? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa